kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan renungan kita hari ini, Kamis tanggal 1 Mei 2025. Doa kita hari ini bersama Suster Maria Dominik PRR dan renungan bersama saya Suster Maria Magda PRR, dengan bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 31 sampai 36. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mengawali permenungan kita dalam seluruh hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa.
Ya Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur atas segala berkat dan rahmat serta cinta yang senantiasa Engkau anugerahkan kepada kami, teristimewa hari baru, nafas kehidupan dan rahmat kesehatan yang masih kami peroleh daripadamu secara cuma-cuma. Kami mohon ya Bapa, tuntunlah kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar pada hari ini kami mampu untuk menjalankan segala tugas dan pekerjaan kami, teristimewa segala apa yang telah Engkau percayakan kepada kami. Semoga semuanya demi memuji dan memuliakan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita menyiapkan hati kita mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 3 ayat 31 sampai 36. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, saudara-saudari umat Allah yang terkasih, hari ini kita telah memasuki bulan yang baru, bulan Mei tahun 2025. Dan sebagai umat Kristiani, kita diajak untuk dalam sepanjang bulan Mei ini kita membaktikan hidup kita melantunkan doa-doa kita kepada Bunda Maria, bukan saja hanya doa rosario, tetapi melalui litani-litani lainnya yang menghormati keperawanan Bunda Maria. Saudara dan saudariku yang terkasih, ketika kita membangun relasi dengan Bunda Maria, bukan berarti kita menghormati atau kita hanya meyakini Bunda Maria, bukan. Kita meyakini Bunda Maria karena Bunda Maria adalah ibu dari Yesus. Masakan kita tidak menghormati Bunda Maria? Ibu kita saja kita menghormati mereka, kita menghargai mereka karena sudah bersusah payah mengandung dan melahirkan kita. Apalagi Bunda Maria yang mengandung Yesus dan melahirkan, mendidik, merawat Yesus selama hidupnya. Maka kita sepanjang bulan Mei ini diminta untuk bisa melantunkan doa-doa dan harapan kita kepada Bunda Maria, karena kita percaya bahwa dengan perantaraan doa Bunda Maria, ia mampu menghantar doa-doa dan keluh kesah kita kepada putranya, karena Bunda Maria adalah orang yang paling dekat dengan Yesus, karena dia adalah ibu dari Yesus. Saudara dan saudari, sama seperti halnya di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita diminta untuk bisa membangun kepercayaan kepada orang lain supaya kita boleh hidup. Kita harus percaya bahwa mempercayakan diri kepada mereka yang mengasuh pada saat kita sendiri belum mampu untuk mandiri.
Kenyataan ini menunjukkan bahwa setiap kita memiliki pengalaman dan kemampuan untuk percaya. Jadi ketika kita berdoa dengan perantaraan Bunda Maria, maka kita percaya bahwa Bunda Maria mampu menghantar doa-doa kita kepada putranya. Dan juga di dalam perikop Injil yang baru kita dengarkan tadi, penulis dengan sangat tegas menegaskan bahwa Dia yang memberi kesaksian bahwa Allah adalah benar, dan yang menyatakan siapa yang percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal. Jadi ingat bahwa hanya orang yang percaya kepadanya, yang sungguh-sungguh percaya, dia yang berhak untuk memperoleh kehidupan yang kekal itu. Kalau percaya hanya sekedar asal percaya atau hanya pura-pura percaya, maka jangan percaya diri, jangan menyembuhkan diri bahwa oh saya akan masuk surga, oh saya sudah akan mempunyai hidup yang kekal itu. Oh tidak, hanya orang yang sungguh-sungguh menaruh kepercayaan yang radikal, maka dia yang beroleh hidup yang kekal itu. Untuk itu Bapak Ibu Saudara dan Saudari yang terkasih, kita diminta untuk mengakui keterbatasan manusiawi kita dan dengan rendah hati mempercayakan hidup kita di dunia sekarang dan nanti kepada Allah yang benar yang menjamin kehidupan kekal itu. Saudara dan saudari yang terkasih, kira-kira seperti apakah bentuk kepercayaan itu? Bukan sekedar pengakuan bahwa saya mengakui Yesus adalah Sang Penyelamat, Yesus adalah Sang Penebus, Yesus adalah Putra Allah. Bukan hanya sekedar itu, tetapi kepercayaan yang dimaksudkan di sini adalah kepercayaan yang harus diwujud nyatakan dalam tindakan nyata, dalam tindakan konkret kita setiap hari. Misalkan ketika kita sungguh-sungguh membenci seseorang, dan saya percaya di dalam kehidupan kita, namanya sebagai manusia, kita tidak luput dari namanya perasaan dendam, emosi, jengkel. Maka ketika kita memiliki pengalaman-pengalaman yang demikian, ada sosok-sosok yang kita benci, yang tidak kita sukai, maka itulah momen untuk kita gunakan supaya mengampuni mereka. Atau hal lainnya, sesama di sekitar kita, di lingkungan kita, di samping rumah kita, yang mungkin dia membutuhkan bantuan. Kerap kali ya secara materi juga, tetapi kerap kali mereka hanya membutuhkan tenaga, waktu dan pikiran kita. Maka mari kita gunakan momen itu. Maka sekali lagi kita diajak untuk menggunakan momen-momen itu sebagai wujud nyata tindakan kita bahwa kita sungguh percaya kepada Allah. Tidak hanya sebatas mengakui, tetapi diwujud nyatakan itu adalah bukti yang nyata di hadapan Yesus. Maka semoga Tuhan Yesus senantiasa memampukan dan memberanikan kita untuk melakukan hal itu. Amin. Marilah kita menyatukan hati kita, menyampaikan doa-doa permohonan kita ke hadapan Tuhan. Bagi bangsa dan negara kita, ya Bapa, kami mohon berkat-Mu bagi bangsa dan negara kami, teristimewa jauhkanlah dari segala peperangan, pertikaian, dan juga sertailah para pemimpin agar mereka boleh memimpin bangsa dan negara kami ini dengan penuh keadilan, kejujuran, dan kebijaksanaan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi semua umat Katolik di seluruh dunia. Ya Bapa, berkatilah umat-Mu di seluruh dunia, agar dari hari ke hari dalam menghadapi setiap peristiwa hidupnya, mereka boleh semakin mengimani Engkau dan tetap setia mengakui Engkau sebagai satu-satunya sumber harapan dan kekuatan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Kami juga berdoa bagi semua mereka yang saat ini sedang sakit. Ya Bapa, hadirlah bersama saudara-saudari kami yang saat ini sedang sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Semoga Engkau menjadi tabib bagi mereka, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan seperti sedia kala. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak menyampaikan doa permohonan kita secara pribadi. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyatukan segala doa dan harapan hati kita ini dengan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menundukkan kepala memohon berkat dari imam. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semogalah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, usaha dan pekerjaan Anda masing-masing, keluarga dan orang-orang yang Anda kasihi, pendidikan anak-anak baik di sekolah maupun di bangku kuliah, niat-niat baik untuk setia dan taat kepada Allah, senantiasa dijaga, dibimbing, dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih untuk kebersamaan kita hari ini. Kita akan kembali berjumpa dalam doa dan renungan di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus.
padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak